بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asaqal hadis kitabullah wa khairal haji haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah saya dan semuanya bersyukur, memuji Allah dan terus beramal yang Allah inginkan, karena hingga pada hari ini Allah masih pertemukan kita, dan alhamdulillah Allah pertemukan kita di tempat ilmu, di waktu ilmu. Tidak ada tempat dan tidak ada waktu yang sangat membahagiakan kita kecuali tempat dan waktu ilmu. La yastawil ladina la ya'lamun wal ladina la ya'lam. La yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tidaklah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Dan Allah menyebut-nyebut dengan begitu bangganya mereka yang berada di majlis-majlis ilmu. Inilah teman-teman ya. Namun yang perlu kita ingat, ilmu yang mana ya. Karena di akhir zaman ini ilmu akan tersebar luas ya. Tapi ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, dengan ilmu berarti kita dihadirkan oleh Allah untuk bisa membedakan antara makhluk manusia dengan selain manusia. Dan dengan ilmu pula Allah ingin membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Tadi ayatnya sudah jelas, tidaklah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, tidak sama. Apalagi dengan selain makhluk yang selain manusia, itu sangat jauh sekali. Dan bahkan semua makhluk-makhluk selain manusia itu diadakan oleh Allah untuk manusia. Manusia yang mana? Khususnya manusia yang berilmu. Khususnya manusia yang berilmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ciri manusia berilmu ya,
Dan manusia tersebut mulia sebagaimana yang sudah kita ketahui adanya qalbun, ya. Namun qalbun ini harus diupayakan, harus diproses sehingga mendapat nama-nama yang Allah sudah tetapkan di dalam ayat-ayatnya. Semuanya sudah hafal dan bahkan semua sudah dipraktekkan. Ada lubun, aklun, fuad, dan nuha. Jika 4 nama ini tidak ada, tidak tersandang pada qalbun setiap kita, maka kita tetap tidak termasuk ke dalam makhluk Allah yang mulia. Ya. Jadi dengan Allah sediakannya di dalam diri kita qalbun, Allah ingin agar setiap kita ini mengisi hatinya dengan ilmu hingga qalbunnya menjadi nuha, ya. Hingga qalbunnya menjadi lubun, hingga qalbunnya menjadi aklun, fuad, dan nuha. Jika 4 nama ini sudah ada pada diri setiap kita, maka itulah yang dimaksud dari awal tadi, ya. Bahagialah siapapun yang berada di tempat ilmu, bahagialah siapapun yang berada di waktu ilmu. Dan majlis ilmu tidak terbatas, ya. Tidak terbatas, bukan hanya di sini saja. Di rumah pun ketika kita berinteraksi dengan kitab-kitab, dengan ilmu, itu sama kemuliaan, ya. Sama kemuliaan. Nah, baik saudaraku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan membahas kitab yang dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab ini sudah sangat dikenal dimanapun, ya. Di pelosok manapun dari belahan dunia, ya. Seperti ini. Dan mudah-mudahan kita pun menjadi sebagaimana kitab ini, ya. Artinya mulia, dikenal di mana-mana. Tapi dikenalnya bukan untuk ria, bukan untuk ujub, ya. Tapi untuk menyebarkan kebaikan. Kitab Arba'in Nawawi, kalau dilihat dari arti, Arba'in berarti 4. Nawawi ini nama tempat, ya. Arba'in 40 maksud saya. Nawawi nama tempatnya. Nah, siapakah beliau, nama penulis kitab ini? Ya. Kalau melihat sepintas lalu, beliau tidak ingin dikenal namanya, ya. Beliau tidak ingin namanya itu populer, ya. Cukup nama tempatnya saja, ya. Bahkan sepintas lalu beliau pun seakan-akan hanya menghadirkan untuk kita hanya 40 hadis, ya. Kalau sepintas lalu dari judulnya hanya 40 hadis, tapi ternyata harapan beliau dari 40 hadis ini bisa menjadi kaidah, ya. Kalau dalam matematika bisa menjadi rumus. Kalau orang sudah kenal rumus, insya Allah segala permasalahan, ya, dengan rumus itu akan selesai. Nah, begitulah harapan beliau. Walaupun hanya 40 hadis, diharapkan setiap satu hadis itu menjadi kaidah, ya, menjadi rumus untuk bisa menarik hadis-hadis yang lain dan menarik ayat-ayat yang lain dan menarik apapun pendapat-pendapat ulama yang tidak bertentangan dengan kandungan hadis tersebut. Nah, teman-teman, ya. Jadi insyaallah di awal pertemuan ini terkait dengan Arba'in Nawawi, jadi kita jangan bosan karena hampir di setiap majlis ilmu Arba'in Nawawi lagi, Arba'in Nawawi lagi. Saya sempat bertanya, bosan nggak nih? Bosan nggak nih? Arba'in Nawawi lagi, Arba'in Nawawi lagi. Nah, insya Allah tidak bosan, ya. Tidak bosan dan jangan bosan, karena ini adalah ilmu. Dan mohon maaf, saya membahas Arba'in Nawawi ataupun yang lainnya
itu diusahakan dengan sumber referensi yang tidak sedikit. Ya. Walaupun ada Arba'in Nawawi yang sudah disarah ya oleh ulama ini, gitu. Tapi saya berusaha menggabungkan semua kitab-kitab, pertama yang jelas-jelas mensarah Imam Arba'in Nawawi, yang kedua hadisnya. Karena hadis yang ada dalam Arba'in Nawawi itu juga ada di hadis-hadis, kitab-kitab hadis yang lain, khususnya Bukhari, Muslim, umumnya yang lain. Nah, jadi saya berusaha untuk mencari penjelasan-penjelasan yang lain terkait dengan hadis tersebut dari kitab-kitab yang lain. Seperti itu. Jadi insya Allah nanti satu hadis yang akan kita bahas mungkin tidak selesai satu kali pertemuan. Ya. Mungkin bisa 2, 3 kali, 3, 4, 5 pertemuan. Jadi sekali lagi, semoga kita tidak menjadi orang yang ingin buru-buru, ya, ingin tahu apa sih kandungan hadis tersebut. Tapi kita ingin menjadi orang yang berilmu. Itu saja. Dan ilmu itu harus ala muktsin. Proses ilmu itu harus ala muktsin, harus tenang, ya, harus diulang-ulang. Tidak bisa instan. Ya, segala yang instan itu nggak bagus. Ya, mie instan juga nggak bagus ya. Teman-teman, kalau konsumsi mie instan tiap hari itu nggak bagus ya. Dan segala yang instan itu kurang bagus. Maka yang bagus tuh ala muktsin ya. Terus proses seperti itu. Nah, baik teman-teman. Sebelum nanti kita membahas hadis satu persatu, tentu untuk memotivasi diri kita ya, sehingga kita bisa menjiwai, menghayati dan bisa berempati sebagaimana penulis kitab ini Arba'in Nawawi, kita kenal dulu biografinya ya. Biografi ringkas Imam Nawawi. Insyaallah teman-teman sudah tahu semuanya ya. Tapi ini kita menyatukan kembali menyatukan kembali visi dan misi terkait dengan kitab yang akan kita bahas ini. Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi. An-Nawawi Ad-Dimaski. Jadi An-Nawawi nama tempat ya. Ad-Dimaski, Damaskus. Abu Zakaria, namanya Abu Zakaria. Biasanya teman-teman kalau kita menyebut Abu itu sudah seorang bapak. Zakaria mungkin namanya ya, nama anaknya. Tapi Abu Zakaria ini beliau membujang hingga wafat, hingga meninggal dunia. Ya. Jadi itu gelaran saja tidak mengapa. Ya, seperti itu. Bahkan beliau disebut dengan Muhyiddin, penghidup agama ya, penghidup agama. Jadi beliau disebut atau dikenal dengan Abu Zakaria, padahal beliau tidak beristri ya, tidak beristri sehingga beliau wafat. Beliau disibukkan hari-harinya dalam kehidupannya untuk ilmu, untuk menghidupkan agama. Nah, beliau dilahirkan di bulan Muharram tahun 631 Hijriah di Nawa, itulah Nawawi ya. Sebuah kampung di daerah Dimas atau Damaskus yang sekarang merupakan ibu kota Suriah. Mungkin kalau bicara Suriah teman-teman sudah terbayang ya, sepertinya dikuasai Syiah ya. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di katatib. Nah, sekarang kita sudah mendengar kutab ya. Jamaknya kutab itu katatib. Dulu proses belajar mengajar anak-anak usia kalau sekarang mungkin SD ya, itu sebutannya kutab, jamaknya katatib. Kalau sekarang bisa pondok pesantren, silahkan apa saja namanya ya.
Jadi kutab itu adalah tempat belajar baca tulis untuk anak-anak. Jamaknya katatib, ya. Dan beliau hafal Quran sebelum menginjak usia baligh. Kalau berdasarkan urutan bilangan tanggal tahun, balik itu 15 tahun. Tapi kalau berdasarkan tanda-tanda dalam tubuh, anatomi tubuh, bisa jadi 9 tahun sudah baligh. Ya. Kalau dia sudah mimpi basah, sudah keluar air sperma, itu sudah baligh. Nah, di sini diterangkan bahwa beliau sudah hafal Quran sebelum menginjak usia baligh. Berarti bisa jadi 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun bisa jadi seperti itu. Ketika berumur 10 tahun, Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi, salah seorang ulama, ya, di zaman beliau, ya, melihat Imam An-Nawawi dipaksa, ya, bermain oleh teman-teman sebayanya, diajak bermain. Namun apa yang terjadi? Ia menghindar, menolak, bahkan menangis karena paksaan teman-temannya tersebut. Subhanallah. Kalau sekarang kebalikannya, kita malah nyuruh, ayo deh main ke sana. Atau adanya maksa, diizinkan. Nah, Imam Nawawi itu justru kebalikannya. Dipaksa oleh teman-temannya, tidak mau, bahkan sampai menangis, ya, sampai menangis. Nah, akhirnya Syekh ini, seorang ulama ini berkata kepada bapaknya, ya, yaitu siapa? Syaraf, ya. Anak ini diharapkan akan menjadi orang paling pintar dan paling zuhud pada masanya, dan bisa memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam. Perhatian ayah dan guru beliau pun menjadi semakin besar. An-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 Hijriah ia mulai rihlah. Jadi istilah rihlah itu adalah jalan, mengembara, tapi biasanya terkait dengan ilmu, ya. Rihlah, rihlah ilmiah. Jadi perjalanan yang identik dengan ilmu biasanya disebut dengan rihlah. Kalau yang tidak dengan ilmu biasanya tamasya, ya, tamasya. Seperti itu. Ia memulai rihlah thalabul ilminya ke Damaskus dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Ia tinggal di Madrasah Ar-Rawahiyah di dekat Al-Jami' Al-Umawi. Jadilah thalabul ilmi sebagai kesibukannya yang utama. Disebutkan bahwa ia menghadiri 12 halaqah dalam sehari. Subhanallah. Halaqah itu kalau arti aslinya bundaran, bulatan, ya. Ketika kita sholat, kita begini, ini namanya halaqah, ya. Kita gabungkan al-ibham was-sababah wal wusta, ini namanya halaqah. Jadi halaqah itu arti aslinya bundaran, ya. Jadi kalau kita belajar melingkar, itu namanya halaqah, seperti itu. Nah, di sini disebutkan bahwa ia menghadiri 12 halaqah dalam sehari. Coba teman-teman bayangkan, 12 halaqah kajian ilmu dalam sehari, ya. Kita bisa bayangkan kalau satu halaqah 1 jam berarti 12 jam. 12 jam. Kita 1 jam udah kecapean, ya. Beliau di usia seperti itu, subhanallah. Seperti di Masjidil Haram itu ada halaqah-halaqah ilmiah. Dalam satu waktu itu ada berapa halaqah? Ada nahwu, ada fikih, ada macam-macam. Seperti itu. Nah, beliau itu dalam sehari menghadiri 12 halaqah dengan 12 disiplin ilmu. Tafsir, faraid, bahasa Arab dan sebagainya. Seperti itulah. Jadi kesibukan beliau setiap hari begitu dan begitu dan begitu. 12 halaqah, 12 jam. Berarti
Kapan istirahatnya ya? Subhanallah. Ia rajin sekali ya dan menghafal banyak hal. Ia pun mengungguli teman-temannya yang lain. Ia berkata, dan aku menulis, ini teman-teman, dan aku menulis segala yang berhubungan dengannya, baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harokat pada kata-kata. Dan Allah telah memberikan keberkahan dalam waktuku. Jadi baik itu sudah pernah diterangkan atau belum, beliau terus mencatatnya apa yang diperoleh dari syekhnya. Subhanallah. Dan Allah telah memberikan keberkahan dalam waktuku. Nah, itu ada diterangkan dalam kitab Sazaratuz Zahab. Bukan syajarah, bukan pohon, tapi pecahan-pecahan emas ya, seperti itu. Nah, baik teman-teman, lihat berikutnya. Imam Nawawi adalah orang yang zuhud, wara' dan bertakwa. Ya. Zuhud, teman-teman sudah tahu, ketika kita memperhatikan hal-hal positif ya dari dunia kita dan untuk akhirat kita, untuk kemanfaatan akhirat kita, itulah zuhud. Jadi ketika kita memperhatikan nilai-nilai positif dari dunia kita untuk akhirat kita, untuk kemanfaatan akhirat kita, itulah zuhud. Ya. Jadi kalau dulu saya mendapatkan pemahaman zuhud tuh orang yang berpakaian asal-asalan, ya, nggak perlu rapi, itu zuhud katanya. Ternyata tidak demikian. Justru orang zuhud tuh yang mencintai dunia, tapi diambil manfaatnya untuk kemanfaatan akhiratnya. Itulah zuhud. Nah, sedangkan wara' melihatnya dari sisi yang negatifnya. Artinya jangan sampai harta benda kita atau ilmu kita ini mencelakai kita nanti di akhirat. Itulah wara'. Jadi wara' dan zuhud ini tidak bisa berpisah ya. Dan itu lahir dari orang bertakwa. Atau jika ingin disebut yang bertakwa, maka zuhud wara' ini gak boleh hilang dari dirinya. Sekali lagi, zuhud adalah konsentrasi kita dalam hal-hal yang positif dari dunia kita untuk akhirat kita, supaya bermanfaat buat akhirat. Jadi sekecil apapun benar-benar diperhatikan, manfaatnya buat saya di akhirat. Mencelakai saya enggak nanti di akhirat. Jadi kalau mencelakai saya enggak di akhirat, itu wara'. Bermanfaat tidak dibuat akhirat saya, itu zuhud. Dan itulah orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu terkena dengan hati-hati ya. Jangan sampai sekecil apapun menjadikan dia berdosa. Jangan sampai sekecil apapun tidak bermanfaat buat akhiratnya. Itu orang bertakwa. Beliau sederhana, qanaah itu merasa puas ya dengan pemberian Allah ya. Sekecil apapun puas gitu. Dan berwibawa. Beliau menggunakan banyak waktu beliau dalam ketaatan. Sering tidak tidur malam untuk ibadah atau menulis. Beliau juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk kepada para penguasa, dengan cara yang telah digariskan Islam. Beliau menulis surat berisi nasihat untuk pemerintah dengan bahasa yang halus sekali. Suatu ketika beliau dipanggil oleh Raja Az-Zahir Bebriz untuk mendatangi sebuah fatwa. Datanglah beliau yang bertubuh kurus dan berpakaian sangat sederhana. Raja pun meremehkannya dan berkata, "Tanda tanganilah fatwa ini." Beliau membacanya dan menolak untuk membubuhkan tanda tangannya. Raja marah dan berkata, "Kenapa?" Beliau menjawab, "Karena berisi kezaliman yang nyata." Raja semakin marah dan berkata, "Pecat ia dari semua jabatannya." Para pembantu raja berkata, "Ia tidak punya jabatan sama sekali." Raja ingin membunuhnya, tapi Allah menghalanginya. Jadi Imam Nawawi tidak punya jabatan sama sekali. Beliau hanya sibuk dengan ilmu dan ilmu dan ilmu, menyebarkan ilmu, mengamalkan ilmu, mencari ilmu.
Muqaddimah Imam An-Nawawi. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mengatur 7 langit dan bumi, yang mengatur makhluk semuanya, yang mengutus para rasul. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada mereka yang telah menjelaskan syariat-syariat agama dengan dalil-dalil yang qat'i, dalil yang qat'i yang pasti, tidak meragukan, tidak diragukan, dan bukti-bukti yang jelas. Aku memujinya atas segala nikmatnya, dan aku mohon tambahan kepadanya karunia dan kemurahannya. Teman-teman, doa Nabi Ibrahim yang Allah abadikan di dalam ayat Al-Quran, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku hukman, ilmu yang dipahami dengan benar dan diamalkan. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin, dan terus pertemukan hambamu ini dengan orang-orang yang saleh. Hai teman-teman, tidak ada harapan yang besar dalam kesibukan kita di dunia ini kecuali dapat ilmu yang disebut dengan hikmah dan bertemu dengan orang-orang yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. Dan aku bersaksi bahwa penghulu kami Muhammad adalah hamba dan rasulnya serta kekasihnya. Selalu disebut dua, abdun wa rasul. Penyebutan abdun untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia, manusia pada umumnya, bashar, dia lapar, dia begini, tapi Allah berikan jabatan, yaitu rasul. Sebaik-baik makhluk yang dimuliakan dengan Al-Quran yang mulia, mukjizat yang kekal sepanjang masa, dan dengan sunnah-sunnahnya yang menjadi penerang bagi orang-orang yang mencari petunjuk, yang dikhususkan dengan Jawami'ul Kalim. Apa itu Jawami'ul Kalim? Kata-kata yang singkat tapi padat dengan makna. Jadi ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu semuanya Jawami'ul Kalim. Ayat Al-Quran hanya berjumlah 6.326 ayat. Itu bisa dihitung. Tapi ketika bicara Jawami'ul Kalim, maka menunjukkan Al-Quran sangat luas dan tidak terbatas. Jadi dengan istilah Jawami'ul Kalim, Al-Quran itu tidak terbatas. Seakan satu huruf ini bisa melahirkan ilmu. Demikian pula hadis. Andai kita hitung terus, mungkin akan tertebak berapa jumlah hadis. Tapi ketika bicara Jawami'ul Kalim, dari hadis-hadis yang ada bisa melahirkan ilmu-ilmu yang lain. Bahkan kata seorang sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa inna fihi ulumal awwalin wal akhirin. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, bacalah Al-Quran. Fa inna fihi, karena di dalam Al-Quran, ulumal awwalin wal akhirin, ilmu-ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu-ilmu orang yang akan datang. Subhanallah, itu teman-teman. Dulu di zaman Rasul tidak ada pesawat terbang, tapi sekarang ada. Jadi Allah berikan ilmu-ilmu itu kepada orang-orang yang sesuai dengan zamannya, dengan masanya. Seperti itu. Dulu di zaman Rasul belum butuh pesawat terbang, tapi di akhir-akhir zaman ini Allah tahu kebutuhan manusia. Allah hadirkan ilmu terkait dengan pesawat terbang. Belum ada HP, sekarang ada HP. Hampir setiap orang pegang HP, entah tahu manfaatnya atau tidak. Nah ini jadi kata Abdullah ibnu Mas'ud sahabat Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa inna fihi ulumal awwalin wal akhirin. Bacalah terus Al-Quran, karena di dalam Al-Quran mengandung ilmu orang-orang terdahulu dan yang akan datang. Itulah namanya Jawami'ul Kalim.
Jadi kalau kita tidak paham Jawami'ul Kalim, maka kita akan sempit dalam memahami ayat Al-Quran atau hadis. Ya, seperti itu. Dan agama yang lapang. Lapang artinya samhah, artinya toleransi, tapi toleransi yang benar. Ya, toleransi yang benar, seperti itu. Agama Islam tidak mengajarkan permusuhan. Agama Islam mengajarkan perbedaan, tapi bukan untuk saling berkelompok, ya, kemudian menjadi saling membanggakan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok dengan apa yang dimilikinya jadi berbangga-bangga. Umat Islam tidak mengajarkan begitu, ya. Tidak. Sekarang terjadi, ya. Fatafarraqu amrahum bainahum zubura. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mereka memecah belah ajaran agamanya, ya, sampai menjadi zuburo. Zuburo itu aturan berkelompok. Itu zuburo itu artinya aturan bagaimana berkelompok. Nah, kalau sudah bikin aturan bagaimana berkelompok dan kelompoknya semakin kuat dengan aturan tersebut, Allah menyebutnya zuburo. Seakan-akan kitab pegangannya. Jadi Al-Quran sudah tersingkirkan. Nah, inilah makanya hati-hati ketika kita berorganisasi, ya. Jadi ketika sebuah organisasi sudah punya aturan mainnya, ya, dan begitu kuat, akhirnya berbangga dengan organisasi tersebut, itu namanya zuburo, disebut dengan zuburo. Jadi seakan-akan menyaingi kitab Al-Quran. Dan ini terjadi. Ya, seperti itu. Nah, itulah Jawami'ul Kalim. Semoga salawat dan salam terlimpah kepadanya, juga kepada para nabi dan rasul, semua keluarganya dan semua orang yang saleh. Subhanallah. Jadi doa beliau sampai kepada kita, ya. Amma ba'du, kata beliau, kami meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum. Dari berbagai macam periwayatan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Artinya, barang siapa yang hafal dari umatku 40 hadis tentang urusan agamanya, maka Allah membangkitkannya pada hari kiamat dalam rombongan fuqaha dan ulama. Fuqaha jama dari faqih, ya. Faqih artinya orang yang paham agama secara detail, bukan sekedar. Kalau sekedar faqih, kalau paham benar detail namanya faqih, jamanya fuqaha. Ulama jama dari alim, ya, alim, jama dari alim. Jadi orang yang memiliki ilmu dan dengan keilmuannya itu taat kepada Allah, itu namanya ulama. Ya, innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah disebut dengan ulama. Dan ketika bicara ulama, kalau kata sahabat enggak harus banyak ilmu, tapi dengan ilmu yang dia miliki menjadikan dia takut kepada Allah, ya, menjadikan yakhsha, seperti itu. Nah, bukti yakhshanya dia beribadah dengan benar, dia beribadah dengan hati-hati. Dalam riwayat yang lain, ba'athahullahu faqihan aliman, ya, jadi aliman jamaknya ulama, faqih jamaknya fuqaha. Dalam riwayat Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Ya. Dalam riwayat lain, Rasul menyatakan akan menjadi pemberi syafaat untuk orang tersebut, ya, dan syahid menjadi saksi, seperti itu. Nah, dalam riwayat Ibnu Mas'ud, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Dikatakan kepada orang yang tadi menghafal 40 hadis, ya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang kau sukai.
Dalam riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratul ulama wa khusira fi zumrati syuhada. Ya. Dalam Ibnu Umar, orang yang hafal 40 hadis ini dikelompokkan ke dalam golongan ulama dan dikumpulkan di kelompok orang-orang syahid. Apa yang terjadi teman-teman? Beliau jujur menyampaikan kepada kita. Imam Nawawi jujur kepada kita. Para penghafal hadis bersepakat, kata beliau. Para penghafal hadis bersepakat bahwa hadis ini, hadis yang tadi, man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan, ya, min amri diniha, ya. Barang siapa yang menghafal hadis 40 hadis dari umatku, nanti akan seperti itu. Kata beliau, para penghafal hadis bersepakat bahwa hadis ini adalah dhaif, meskipun banyak jalan periwayatannya. Para ulama telah menyusun mengenai bab ini berupa karangan-karangan yang tidak terhitung jumlahnya. Mula-mula yang aku ketahui yang menyusun tentang hal ini ialah Abdullah bin Al-Mubarak, Muhammad bin Al-Aslam At-Tusi, Al-Alim Ar-Rabbani, Al-Hasan bin Sufyani, An-Nasai, Abu Bakar Al-Ajiri, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani, Ad-Daruqutni, Al-Hakim, Abu Nu'aim, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Said Al-Malini, Abu Usman As-Sabuni, Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar Al-Baihaqi, dan masih banyak yang lain yang generasi terdahulu. Jadi menulis kitab Arba'in seperti itu, ya, atau semodel kitab Arba'in. Nah, aku beristikharah kepada Allah untuk menghimpun 40 hadis guna meneladani para imam terkemuka dan para hufadzul Islam. Para ulama Islam bersepakat tentang bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam fadail a'mal. Kendati demikian, saya tidak berpegang hadis tersebut. Subhanallah. Beliau komitmen, ya, karena ingin menjadikan hadis yang 40 ini sebagai kaidah dalam beragama. Jadi beliau katakan, saya tidak menjadikan hadis tadi sebagai sebagai pegangan, ya, untuk membuat arba'in, tetapi berdasarkan pada hadis-hadis sahih. Tapi beliau membuat buku tersebut berdasarkan hadis sahih, yaitu liyablugha asyahidu minkum ghaib. Artinya hendaknya orang yang menyaksikan, berarti teman-teman ini, ya, teman-teman ini syahid namanya. Syahid itu menyaksikan. Menyaksikan itu telinganya berfungsi, matanya berfungsi, hatinya berfungsi. Itu namanya syahid. Menyaksikan hadis disampaikan, menyaksikan Al-Quran disampaikan, itu namanya syahid, ya. Hendaknya orang yang menyaksikan di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi teman-teman ini dapat tugas sebenarnya. Tugas yang sangat lembut dan halus. Dari mana taunya? Dari kata-kata liyablugh, ya. Liya ini adalah lam untuk perintah. Karena cara memerintahkan di dalam bahasa Arab itu macam-macam. Ada yang dengan kata perintah, ya. Misalnya ijlis, duduklah. Nah, kalau ini liyajlis. Jadi sepertinya tidak perintah, padahal itu perintah, tapi perintahnya halus, lembut, seperti itu, ya. Jadi teman-teman dapat tugas untuk menyampaikan kebenaran dari Al-Quran hadis kepada orang lain yang tidak hadir, ya, mungkin kepada istri, kepada teman yang saat itu tidak hadir, atau kepada siapa saja, ya. Dan sabda yang lain, nadharallahu, nah teman-teman, ini, ya, yang menjadikan dasar kenapa Imam Nawawi membuat kitab ini. Nadharallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah memberi cahaya pada wajah orang yang mendengar ucapanku. Jadi mendengar hadis, ya, dan kemudian memahaminya, lantas menyampaikan sebagaimana ia mendengarnya. Subhanallah. Jadi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan setiap umatnya, ya, yang mau mendengar hadis, mau memahami,
mengamalkan dan menyampaikan. Ya, seperti itu. Jadi nanti mereka akan Allah berikan cahaya, ya, baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Seperti itu. Kemudian dari kalangan ulama ada yang menghimpun 40 hadis tentang usuluddin, tentang jihad, tentang zuhud, tentang adab, tentang khutbah dan sebagainya. Semuanya bertujuan baik. Maka dengan demikian saya pun ingin mengumpulkan 40 hadis yang lebih penting dari ini semua, yang mencakup kesemuanya itu. Setiap hadis adalah mengandung kaidah agung yang merupakan kaidah-kaidah agama. Dan saya pun berkomitmen agar 40 hadis tersebut semuanya adalah hadis sahih, yang sebagian besarnya adalah Bukhari Muslim. Saya menyebutkannya dengan tanpa sanad agar mudah menghafalkannya dan kemanfaatannya lebih merata insya Allah. Kemudian saya mengiringinya dengan penjelasan kata-kata yang mungkin belum jelas. Nah, teman-teman, terkadang subhat sekarang yang menyebar tuh tentang belajar harus bersanad katanya, ya. Ngaji Quran harus bersanad, ngaji ini harus bersanad. Jadi kita ini sebenarnya dibikin subhat, ya, dibikin subhat. Jadi seakan-akan kalau belajar Al-Qur'annya enggak jelas sanadnya jangan dipakai walaupun bagus. Itu enggak benar, teman-teman. Itu subhat. Ya, itu subhat. Hadis-hadis Bukhari Muslim itu sudah sahih. Kenapa ketika kita membaca hadis sahih kalau enggak belajar langsung enggak diterima? Enggak seperti itu. Itu subhat, ya. Jadi akhir-akhir zaman ini disibukkan dengan sanad. Beliau mengatakan saya tidak mencantumkan sanad-sanad itu dengan tujuan yang seperti ini, ya. Jadi kalau teman-teman baca Bukhari Muslim itu sudah bagus. Enggak, wah saya kan enggak pernah belajar langsung. Enggak seperti itu. Allah sudah memberikan kemudahan kepada kita terkait dengan ilmu, ya. Walaupun alhamdulillah, ya, saya pernah ikut daurah Sima' hadis Muslim, ya, daurah halaqah mendengar hadis Muslim, ya. Itu dalam waktu 10 hari 10 malam, walaupun tidak semuanya, ya. 10 hari 10 malam itu tidak full, ya. Mendengarkan hadis terus dibacakan oleh seorang, kemudian dijelaskan oleh seorang syekh. Syekh pun tidak menjelaskan secara detail, hanya beberapa hadis saja. Selesai dapat syahadah, ya, bahwa si fulan sudah pernah mendengar hadis, seakan-akan dari Muslim, ya, padahal subhanallah udah berapa ribu orang tuh, ya, dari Syekh Muslim sampai ke saya udah berapa ribu orang gitu. Nah, tidak harus seperti itu sebenarnya, teman-teman, ya, tidak harus. Jadi jangan sampai dengan istilah sanad itu jadi melemahkan. Wah, Anda baca Al-Qur'annya bagus tapi bersanad enggak, jangan dipakai, jangan. Itu subhat. Itu subhat, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Berbangga dengan sanad, ya, yang tidak bersanad padahal bagus disingkirkan. Itu tidak boleh seperti itu, ya. Setiap orang yang menginginkan akhirat semestinya mengetahui hadis-hadis ini, karena hadis-hadis tersebut mencakup perkara-perkara penting dan berisikan peringatan agar melaksanakan semua bentuk ketaatan. Itu semua jelas bagi siapapun yang merenungkannya. Hanya Allah tumpuanku, dan kepadanya saya menyerahkan dan menyandarkan semua urusanku. Segala puji dan karunia miliknya, serta Dialah yang maha pemberi taufik dan perlindungan. Nah, itu teman-teman, itu biografi singkat dan muqaddimah dari kitab yang ada dalam Arba'in. Masih ada waktunya? Masih ada, Bu tadi? Asal, baik. Nah, karena masih ada sisa sedikit, kita buka sedikit, ya. Jadi nanti kita akan membahas hadis yang pertama, hadis tentang niat, ya. Dan hadis tentang niat ini sangat sangat besar sekali, dan ini adalah kaidah, ya.
Ini kaidah. Jadi dalam hadis ini ada kaidah tentang bagaimana beramal yang benar dengan istilah niat. Ini hadisnya. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rahul Bukhari wa Muslim. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berniat hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa berniat hijrah karena dunia, maka ia akan meraihnya, atau karena wanita, maka ia akan menikahinya. Maka hijrahnya tergantung pada niatnya. Nah teman-teman, ini sekedar penjelasan sedikit ya. Hadza hadis kata beliau, hadza hadis sahihun. Hadis ini sahih, muttafaq alaih. Muttafaq ala sihhatihi. Kalau disebut muttafaq ya, biasanya Bukhari Muslim ya. Jadi cara pencarian dua hamba Allah ini, cara memperoleh hadisnya dengan cara yang sama terus gitu. Dan biasanya dari Bukhari Muslim itu ke Rasulullah 7 ya, 7 sanad, 7 perawi seperti itu. Disepakati ini hadis sahih wa azim dan agung ya. Mauqi'uhu wa jalatuhu, baik tempatnya, peristiwanya dan kemuliaannya. Wa kasratu fawaidihi, dan banyak manfaatnya. Rawahu al-Imam Abu Abdullah Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah Al-Bukhari fi ghairi maudi'in, di bukan tempatnya, min kitabihi, tempatnya. Maksudnya gini, kalau tadi Imam Nawawi membuat kitab ya, menyusun hadis-hadis dalam sebuah kitab, niat itu diposisikan di awal. Nah, di dalam kitab Imam Bukhari tentang niat itu tidak diposisikan di awal ya, tapi dalam bab lain. Nah, kalau tidak salah itu ada dalam bab badil wahyi, bab mulai wahyu, permulaan wahyu turunkan. Itu di situ. Jadi tidak secara khusus dibahas, tapi beliau masukkan ke dalam bab tentang badil wahyi, seperti itu ya. Warawahu Abu Husain bin Muslim, Bukhari Muslim bin Al-Hajjaj di akhir kitab jihad, dan juga diriwayatkan dalam riwayat Muslim, dalam hadis Muslim itu adanya di akhir kitab jihad. Nah, wa huwa ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Beliau katakan hadis tentang niat adalah salah satu hadis yang menjadi sumber Islam. Menjadi sumber Islam. Ya. Jadi hadis tentang niat adalah menjadi sumber Islam. Jadi kalau kita ini muslim tapi tidak paham hadis tentang niat, berarti tidak akan keislamannya masih dipertanyakan. Ya. Kenapa masih dipertanyakan? Qala Imam Ahmad wa Syafi'i rahimahumullah. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, yadkhulu fi haditsil a'mal bin niyat thuluthul ilm. Ya. Di dalam hadis tentang innamal a'malu bin niyat, ini di dalamnya ada 3 ilmu. Ya, ada 3 ilmu. Thuluthul ilm, sepertiga ilmu. Ya. Yadkhulu fi haditsil a'mal bin niyat thuluthul ilm. Di dalam hadis tentang niat itu ada sepertiga ilmu. Qalahu Baihaqi ya. Wa ghairuhu, begitu juga Imam Baihaqi dan selainnya berkata, sababu dzalika, mengapa Imam Ahmad dan Syafi'i mengatakan seperti itu? Dzalika anna kasbal 'abdi yakunu biqalbi wa lisanihi wa jawarih. Karena setiap aktivitas hamba muslim ini tidak lepas dari 3 hal. Dari hati,
ucapan dan perbuatan anggota badan. Nah, niat ini sulusul ilm. Ya. Niat ini, hadis tentang niat ini sulusul ilm, sepertiga dari ilmu yang ada. Nah, misalnya tadi Al-Qur'an 30 juz. Berarti hadis tentang niat ini adalah mengandung 10 juz, misalnya 10 juz jadi Al-Qur'an. Nah, 20 juznya yang lain-lainnya. Hadis sekian banyak, sekian juta. Nah, misalnya ada 10 juta misalnya, dibagi 3 jutanya tentang niat. Jadi kita ini dalam kehidupan sehari-hari tidak akan lepas dari ini, dari niat alias hati, dari ucapan, dan dari jawari gerakan-gerakan badan. Nah, gimana maksudnya teman-teman? Kita contohkan, ya. Kita contohkan. Kan namanya niat itu di hati. Dan itu termasuk amal. Amal yang tersembunyi. Contohnya, insya Allah teman-teman ingat, rasa cinta kepada Allah. Itu amalan hati. Ya. Takwa, berkeinginan untuk sesuatu, itu semua amalan hati. Ya. Teman-teman, kapan berkeinginan kira-kira? Teman-teman kapan berkeinginan? Abu Thalib kalau ditanya, Abu Thalib kapan berkeinginan? Kira-kira jawabnya gimana tuh? Abu Thalib kapan punya kemauan? Kira-kira jawabnya gimana tuh? Siapa yang bisa jawab? Kalau saya tanya, kapan Anda berkeinginan? Gimana jawabnya? Saya bisa jawab. Pada saat ada niat, itu niat itu keinginan. Niat itu keinginan Pak Andi. Sekarang saya tanya, kapan Pak Andi ada niat? Tadi kata Pak Andi, kalau sudah ada niat dalam hati, niat itu keinginan. Sekarang saya tanya lagi, kapan Pak Andi ada niat? Harus ada gerakan kegiatan. Siapa yang bisa bantu jawab? Nah, inilah makanya kata beliau, hadis ini mengandung sulusul ilm, sepertiga ilmu. Jadi ketika kita tidak bisa jawab, kapan Anda berkeinginan? Kapan ya? Itu sama dengan sudah hilang sepertiga ilmu. Dari Al-Quran 30 juz berarti hilang. Hilang. Nah, kalau sudah 30 juz hilang, gak bermanfaat. Sisanya 2/3 sini gak bermanfaat. Itu yakin tidak bermanfaat. 2 sisanya 2/3 gak bermanfaat. Karena yang satunya sudah hilang sepertiga pertama. Jadi gimana jawabnya? Kapan kita berkeinginan? Kapan Pak Jum berkeinginan? Kapan nih? Susah ya. Kapan nih Pak Samsul? Kapan Pak Samsul berkeinginan? Siapa bisa jawab? Kapan kita berkeinginan? Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi itulah harapan beliau. Dari 40 hadis ini beliau ingin semua jadikan kaidah, jadikan rumus. Jadi dari satu hadis itu bisa menarik berbagai macam dan beribuan hadis, bahkan ayat, bahkan pendapat-pendapat yang benar dari para ulama. Nah, jadi kapan kita berkeinginan? Kalau kita sudah tahu yang diinginkan. Benar enggak? Kita akan berkeinginan terhadap sesuatu itu kalau sesuatu itu sudah kita ketahui. Kalau kita belum ketahui apa yang diinginkan, ya enggak? Pak Jum, saya pengen umroh. Kalau umroh kemana Pak Jum? Ke Makkah. Kenapa Pak Jum bisa berkeinginan umroh ke Makkah? Karena sudah ada perbendaharaan Makkah dan umroh. Coba Pak Jum nggak tahu Makkah, nggak ada tahu istilah umroh, akan nggak berpikir saya pengen umroh? Ada nggak? Nggak bakalan. Itulah hakikat niat.
Semakin kita tidak kenal hadis, semakin kita tidak kenal amal-amal agama, semakin tidak akan paham niat. Dan niat itu hanya keinginan yang kuat di dalam hati. Untuk itu perlu pembuktian. Makanya ini walisan wa jawari. Jadi sebagai bukti niat itu benar, ini lisan dan jawari. Dan niat itu nggak usah diucapkan, tapi dibuktikan. Contoh, saya sudah tahu ini air. Air ini pelepas dahaga. Tapi bagaimana supaya jadi niat? Dipegang. Ingat Rasulullah mengajarkan kepada kita minum pakai tangan kanan. Ucapkan bismillah. Perlukah saya mengatakan nawaitu an akhudal ma? Perlu nggak begitu? Nggak perlu kan? Saya niat mengambil air dengan tangan kanan dan memasukkannya dengan bismillah. Perlu nggak begitu? Nggak perlu. Tinggal lihat tata cara Rasul minum. Bismillah. Itulah hakikat niat. Kalau niat ini harus diucapkan, betapa ramainya teman-teman. Abu Thalib mau minum, nawaitu an asraba. Pak Samsul mau minum, rame, nawaitu semuanya. Dan kalau niat itu harus dengan nawaitu, kita konsekuen. Ternyata saudara-saudara kita banyak yang beramal tanpa niat kecuali dua. Kalau nggak sholat, puasa. Ya kan? Coba teman-teman di Ramadan rame, nawaitu soma godin. Mau sholat, usolli fardhu. Selain itu nggak ada niat. Berarti amal-amalan agamanya yang bermanfaat cuma dua, sholat dan puasa. Selain itu nggak ada niatnya. Sedangkan innamal a'malu binniyat. Kata innama itu lil hasr. Lil hasr itu isbatul hukmi wa izatul hukmi. Ya, jadi innamal a'malu, innama itu kata lil hasr. Fungsinya isbatul hukmi wa izatul hukmi, menetapkan satu hukum dan menghilangkan hukum yang lainnya. Jadi artinya innamal a'malu binniyat, amal-amal itu tidak akan punya nilai kalau nggak pakai niat. Artinya apa? Kalau tidak tahu mana amal yang harus dilakukan, dengan lisankah, dengan jawarikah, dengan bagaimana caranya. Nah, jadi begitulah teman-teman niat. Jadi semakin kita nggak kenal hadis, semakin tidak akan bisa berniat. Yakin. Lantas apa yang mau diniatkan, yang diinginkan? Kan nggak ada. Sedangkan Rasul diutus oleh Allah supaya kita berkeinginan ittiba dengan beliau. Ya. Jadi apapun gerak-gerik kita, aktivitas kita, berusaha mencontoh Rasul. Maka ketika yang akan kita lakukan sudah ada contohnya, kita tinggal mempraktekkan. Kalau dengan lisan, ucapkan lisan. Rasul mengajarkan afsus salam, sebarluaskan salam. Ketika kita ketemu teman, assalamualaikum dengan lisan. Ya. Ketika mendapat hadis, bersalaman itu dengan teman bisa menghapuskan dosa-dosa. Kita salaman. Haruskah kita nawaitu an atasofa? Mending kalau bisa bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak jadi niat akhirnya. Ya, nah saya niat bersalaman mengikuti Rasul supaya hilang dosa-dosa. Nggak seperti itu kan? Cukup langsung. Oh, Rasul mencontohkan salaman, langsung salaman. Dengan salaman yang benar, mengikuti Rasulullah dan tahu manfaatnya, itulah hakikat praktek dari niat. Jadi mari teman-teman, hati kita isi terus dengan hadis, dengan ayat-ayat Al-Quran yang menuntut kita beramal. Bila itu dituntutnya dengan lisan, praktekkan dengan lisan. Bila dengan gerakan tangan dan kaki, gerakan dengan semua itu. Itulah hakikat niat. Baik teman-teman ya. Wa niyatu ahadul aqsami tsalasah, dan niat adalah salah satu dari 3 hal tadi. Dan setiap hari kegiatan kita, perbuatan kita, aktivitas kita tidak lepas dari ini. Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Insyaallah nanti kita bahas lebih jelas lagi. Sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan nanti ini akan kita bahas. Ya,
Poin-poin penting dari hadis di antaranya ada satu, apa itu amal? Ya. Macam-macam amal, apa itu amal soleh, parameter amal, pengertian niat, apa itu niat dan sebagainya. Jadi dari kandungan innamal a'malu binniyat kita akan bahas poin-poin penting. Dan sekali lagi mungkin ini membutuhkan waktu beberapa pertemuan. Jadi tidak instan. Sekali bahas sudah jadi, tidak. Kita perlu bahas ya. Karena bicara amal, maka kita harus tahu apa itu amal. Seperti itu. Baik teman-teman, sekali lagi itu saja yang mungkin kita bisa bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan terus kepada kita kebahagiaan untuk terus berada di majelis ilmu dimanapun ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.